Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Doni Prakoso, nomor induk mahasiswa 289922566 dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan perihal pemasaran dan promosi. Dosen pengampu kami adalah Dr. Son Haji, SAG, MM. Baik, langsung saya mulai ke pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama adalah deskripsi konseptual strategi pemasaran. Konseptualisasi strategi pemasaran melibatkan pembentukan pandangan abstrak tentang bagaimana suatu bisnis akan mencapai tujuan melalui berbagai kegiatan pemasaran. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar, pesaing, dan pelanggan, serta merumuskan rencana yang menyatukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah elemen-elemen konseptual dan strategi pemasaran. Yang pertama ada penentuan tujuan. Yang kedua, analisis pasar. Yang ketiga, segmentasi pasar. Yang keempat, penentuan posisi merek. Dan kelima, pengembangan pemasaran. Yang keenam, penentuan anggaran. Yang ketujuh, perencanaan pelaksanaan. Dan yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, orientasi perusahaan terhadap pasar, nilai dan kepuasan pelanggan. Orientasi perusahaan terhadap pasar, nilai dan kepuasan pelanggan adalah pendekatan strategis yang menempatkan pelanggan sebagai fokus utama dalam sebuah aspek bisnis. Ini mencakup pengenalan penting memahami dan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pelanggan. Sebagai kunci kesuksesan perusahaan, berikut adalah pemahaman lebih lanjut tentang masing-masing elemen ini. Yang pertama, kita bicarakan terkait orientasi terhadap pasar atau market orientation. Ini adalah filosofi bisnis yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap pasar dan pelanggan. Yang kedua adalah orientasi nilai atau value orientation. Orientasi nilai mengacu pada komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui produk, layanan, dan pengalaman yang disediakan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Kepuasan pelanggan adalah ukuran sejauh mana pelanggan merasa puas dengan produk layanan dan pengalaman yang mereka terima dari perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang disusun oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Ini mencakup berbagai tindakan dan keputusan yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan kepada target pasar mereka. Strategi pemasaran yang efektif membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dan tetap kompetitif di pasar. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar, pelanggan, dan pesaing, serta kemampuan untuk merancang dan melaksanakan rencana yang berhasil untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya, menganalisis pasar, konsumen, dan perilaku pembelian konsumen. Menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen adalah langkah kunci dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang siapa pelanggan potensial Anda, apa yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka, dan bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi segmen pasar. Identifikasi dan klarifikasikan segmen pasar yang berpotensi sebagai target utama. Segmen pasar adalah kelompok pelanggan dengan karakteristik dan kebutuhan serupa. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang pelanggan. Lakukan penelitian pasar untuk memahami karakteristik segmen pelanggan, termasuk preferensi, kebutuhan, dan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, analisis perilaku pembelian. Pelajari perilaku pembelian pelanggan, termasuk proses pengambilan keputusan dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, penelitian pesaing. Pahami cara mereka menargetkan dan memenuhi pelanggan. Identifikasi keunggulan kompetitif yang Anda miliki dan cara mendekati diri dari pesaing. Yang kelima, evaluasi tren pasar. Perhatikan tren pasar yang mungkin mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan Anda. Misalnya, perubahan dalam teknologi preferensi konsumen atau perubahan dalam regulasi.
Selanjutnya, pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Menganalisis pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis adalah kunci dalam mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan yang sukses dalam konteks bisnis to bisnis, atau bisa juga disebut B2B. Perusahaan yang menjual produk atau layanan kepada bisnis harus memahami karakteristik pasar bisnis dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian bisnis. Menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian adalah langkah penting untuk merancang strategi pemasaran yang berhasil dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih baik memahami siapa pelanggan mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka membuat keputusan. Strategi pemasaran digerakkan pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan adalah pendekatan pemasaran yang memprioritaskan kebutuhan dan preferensi pelanggan sebagai fokus utama. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha memahami pelanggan dengan baik, mengumpulkan umpan balik mereka, dan beradaptasi dengan berubah dalam perilaku konsumen. Ini melibatkan personalisasi pengembangan produk berdasarkan masukan pelanggan dan pelayanan pelanggan yang responsif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan hubungan yang kuat, mempertahankan pelanggan, dan menciptakan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dalam pemasaran dan promosi biasanya didasarkan pada hasil dari berbagai strategi dan taktik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar. Kesimpulan ini dapat berupa evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan upaya pemasaran dan promosi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Yang kedua, pemasaran dan promosi harus didasarkan pada data yang lebih kuat dan hasilnya seharusnya membantu perusahaan mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam upaya pemasaran berikutnya. Itu juga harus mencerminkan tujuan awal kampanye dan sejauh mana tujuan mereka akan tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melihat video ini. Terima kasih.